Hey guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Taurus, Asmara Taurus, November 2024. Ini general reading, bisa resonate bisa enggak untuk semua Taurus. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Taurus ya. Energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdiri dengan kamu. Oke, Asmara Taurus. Asmara Taurus November 2024. Knight of Pentacles, Justice. Oke, Taurus ini secara general energi bisa kamu, bisa dia, atau kalian berdua ya, kamu dan dia di sini. Ya. Oke, Knight of Pentacles terbalik, Justice terbalik. Oke, jadi di sini aku rasa ada asumsi atau ada penilaian dari kamu atau dari pasangan kamu yang miss, yang salah. Jadi sekedar asumsi gitu. Bisa aja karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, akhirnya muncul juga jawaban-jawaban yang mungkin sebenarnya itu bukan jawaban yang sebenarnya, bukan jawaban yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya ya gitu. Jadi mungkin kamu menyimpulkan A atau dia menyimpulkan B gitu, dan sebenarnya bukan A dan B, tapi sebenarnya mungkin Z dan Y gitu ya. Jadi ada asumsi-asumsi di mana asumsi ini belum tentu benar. Oke, dan ini ada Knight of Pentacles. Ya, aku rasa ada kesedihan, ada kegalauan, ada kekhawatiran, ada putus asa nih, kayak perasaannya tuh campur aduk ya, Taurus. Yang gak bisa mungkin diutarakan dengan kata-kata, yang antara ingin menyerah dan masih ingin berharap gitu ya. Jadi satu. Knight of Pentacles. Jadi kayak seakan-akan kamu atau dia ya, ini kayak gak punya kendali atas apa yang kalian ya satu sama lain tuh yang kalian pikirkan gitu ya, nggak ada kendali untuk itu. Oke, jadi secara generalnya nih tema energinya seperti ini, core energinya. Oke, dan kita coba lihat situasi dan kondisi dia saat ini. Asmara Taurus November 2024. Di part 1 ini kita bahas soal situasi dan kondisi ya. Nanti di part 2 kita bahas soal perasaan masing-masing dan apa yang diinginkan masing-masing gitu ya. Untuk bisa mengakses video lanjutan Asmara di part 2, kamu join aja membership. Mulai 9.000-an aja kamu sudah bisa akses semua video lanjutan Asmara. Oke. Queen of Pentacles, Temperance. Oke, dan kita coba lihat energi kamu. Ten of Cups, Page of Swords, Seven of Wands, The World. Oke, Taurus ya. Ini kita coba lihat dulu situasi dan kondisinya. Oke, Ten of Pentacles terbalik gitu. Mungkin di sini kan ada Justice dan Knight of Pentacles. Dan ada Ten of Pentacles kebalik. Jadi mungkin dia sedang dihadapkan dengan sebuah masalah yang cukup berat gitu ya. Ten of Pentacles ya, 10 koin, tentang kesejahteraan, tentang masa depan, tentang kelayakan, tentang finansial, tentang kemakmuran gitu ya. Dia ada masalah yang katanya dengan itu.
Bisa finansial, bisa karir, bisa pekerjaan, atau bisa aja juga keluarga besar ya gitu. Bisa aja ada masalah di situ. Dan kalau ngomongin ini, ketika dia ada masalah saat ini, dan mungkin ini nih berdampak pada hubungan kalian berdua ya. Berdampak pada hubungan kalian berdua, mungkin tanpa dia sadari, dia mungkin menyakiti kamu. Begitu pula sebaliknya, mungkin juga kamu mungkin menyakiti dia, mungkin gitu ya. Menyakiti dia kan bisa aja kamu ngerasa kamu nggak menyakiti dia, tapi bisa aja dia mendapat respon dari kamu sehingga dia merasa maybe tidak nyaman, maybe merasa tersudutkan juga bisa ya. Oke, di sini ada Death, Queen of Pentacles, dan Temperance. Oke, Death, aku rasa dalam beberapa hal di hidupnya saat ini ya, banyak yang sedang dia alami pergolakan gitu ya. Jadi dia lagi mengalami pergolakan batin, pergolakan pikiran gitu. Banyak hal yang mungkin dia pikirkan, banyak hal yang mungkin dimana dulu dia punya pikiran A, sekarang mungkin B, bahkan mungkin sampai Z gitu ya. Jadi kayak ada perubahan yang ekstrim, dimana perubahan yang ekstrim ini bukan perubahan yang dia inginkan gitu, tapi karena situasi dan kondisi yang berdampak atau yang mendorong dia, akhirnya dia berubah secara ekstrim gitu. Dan perubahan yang ekstrim ini gitu sangat berdampak pada kamu dan hubungan kalian ya gitu. Akhirnya mungkin banyak pertanyaan, akhirnya memunculkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang mencurigakan atau asumsi-asumsi yang sangat bias gitu ya. Karena dia ini ada perubahan yang sangat ekstrim, tapi perubahan yang sangat ekstrim ini tuh mungkin tidak benar-benar dia dia inginkan di awal gitu ya. Di awal gitu ya. Mungkin karena satu dua hal akhirnya dia ada perubahan yang ekstrim gitu ya. Bisa aja ini perubahan sikapnya ke kamu, perubahan kata-kata, komunikasi, perubahan perhatian dan lain sebagainya. Jadi ada perubahan yang ekstrim. Dan perubahan ini sangat tidak mengenakan aku rasa buat kamu dan buat hubungan kalian. Dan mungkin bisa aja juga perubahan ini tidak mengenakan juga buat si dia gitu ya. Perubahan ekstrim ini maybe ya, mungkin kalau ngomongin Ten of Pentacles kebalik tadi, soal kemakmuran yang bermasalah, soal kestabilan yang mungkin bermasalah, keluarga dan lain sebagainya. Jadi dirinya pun mungkin tidak benar-benar tahu dan sadar atas segala macam masalahnya gitu. Tidak sadar atas dampaknya ke kamu dan dampaknya ke hubungan kalian gitu ya. Itu dia tidak sadar di bagian itunya aku rasa. Oke, dan ada Queen of Pentacles dan Temperance ya. Oke, dan mungkin di sini perubahan ekstrim ini mungkin ada kaitannya juga dengan kontrol dari orang tua. Lebih-lebih mungkin kalau ibunya masih ada kontrol dari ibu aku rasa. Kalau masih ada, kalau udah nggak ada ya orang tuanya lah. Dan di sini mungkin dia agak kesusahan untuk membuat keputusan. Jadi akhirnya yang ada hanya asumsi-asumsi negatif, mungkin asumsi-asumsi yang bias, yang bisa aja nih sebenarnya tidak sesuai dengan fakta realita yang ada gitu ya atas hubungan kalian ya. Oke. Temperance ya. Kalau ngomongin Temperance dan dengan situasi dan kondisi ini ya Taurus ya, aku rasa secara emosi, secara mental dia tuh masih belum stabil, masih belum oke. Jadi ketika kamu ngerasa memang ada perubahan yang ekstrim atas sikap dia, atas perilaku dia, dan kamu mungkin mendesak dia dengan berbagai macam
pertanyaan, aku rasa mungkin dia masih mengabaikan kamu, masih malas untuk diajak ngomong, atau mungkin bahkan kamu mendapat silent treatment dari dia yang mungkin udah lama, mungkin ya karena ini orang aku rasa cukup temperamental dan kurang bisa meregulasi emosinya, kurang bisa punya simpati dan empati yang baik gitu ya, dan cukup tegaan mungkin ini kalau kamu lihatnya seperti itu. Tapi ada benernya, ada sebagian benernya gitu ya, tapi mungkin ada beberapa yang terlalu apa ya, terlalu enggak deh gitu, tapi sebagian iya. Oke, dan kita coba lihat energi kamu Taurus. Oke, Ten of Cup. Nanti di part 2 kita akan bahas soal perasaan ya, perasaan masing-masing, perasaan dia, perasaan kamu. Oke, dan di sini kita lihat dari sisi kamu, energinya bisa vice versa. Ada Ten of Cup, Page of Swords, Seven of Wands kebalik, dan The World kebalik. Oke. Kalau lihat dari sisi kamu, Ten of Cup gitu, kamu melihat hubungan ini hubungan yang sampai sekarang ya gitu, persepsi kamu atau asumsi apa ya, point of view kamu gitu, kamu melihat hubungan ini nih hubungan yang nantinya bakal akan kamu bawa ke masa depan kamu gitu ya. Jadi kamu sebenarnya nih kalau disuruh ngomong gitu ya, ini hubungan yang kalau bisa dan diusahakan lah ya gitu, kalau dari kamunya, sampai nanti final, sampai nanti ending, sampai nanti seterusnya forever untuk masa depan bersama gitu ya. Kamu menginginkan hal yang seperti ini gitu. Page of Swords, tapi dengan perubahan ekstrim pada hubungan kalian, dan akhirnya ini perasaan kamu pun mungkin campur aduk ya gitu, galau, masih punya ekspektasi, ingin menyerah, sedih dan macam-macam. Tumpang tindih, pikirannya banyak pergolakan batin, pergolakan emosi, pergolakan pikiran, pergolakan jiwa gitu jadi satu. Ya, di sini kamu ngerasa bahwa karena perubahan ekstrim ini mungkin kamu juga ngerasa ini, kalau dari situasi kamu kamu kayak oke, gue mau nih keluar dari hubungan yang mungkin toksik, hubungan yang punya pasangan yang sangat red flag gitu, dan kamu mencoba untuk bersikap egois ya, dengan melihat perubahan ekstrim yang kamu dapat dari dia gitu ya. Kamu pengen melihat itu gitu, tapi sebenarnya kamu tuh sangat nggak tegaan gitu ya. Kamu masih punya harap gitu ya supaya hubungan ini tuh bisa sampai nanti gitu, tapi mungkin kamu ada pikiran oke lah nanti gimana hasil akhirnya gitu, I don't know gitu. Jadi kamu kayak mungkin tidak mau memaksakan kembali kehendak kamu ke dia gitu ya. Jadi tapi sebenarnya kamu masih berharap gitu ya, kamu masih sangat berharap hubungan ini kembali baik gitu ya, kembali seperti semula, atau bahkan kembali baik dan ada progres yang luar biasa gitu atas hubungan. Kamu masih ada harap ke sana gitu, tapi kamu sadar mungkin karena perubahan ekstrim ini, dan ini membuat kamu mungkin carut marut secara pikiran, secara batin, dan mungkin kamu pun juga stres, dan mungkin fisik kamu akhirnya kamu drop gitu ya. Seven of Wands dan The World gitu. Dan kalau lihat dari sisi kamu ini, kamu sebenarnya ada masalah juga di bagian kebebasan kamu untuk menentukan pilihan, atau kebebasan kamu untuk menentukan masa depan kamu. Bukan berarti kamu sengaja untuk membatasinya, enggak gitu, tapi ada ruang gerak di mana ruang gerak ini itu tuh kamu menyertakan dia dalam rencana kamu gitu ya. Dan mungkin kemarin atau mungkin di bulan nanti November ada sesuatu yang akhirnya ada yang kamu relakan gitu ya untuk hubungan ini, atau ada yang kamu pertaruhkan untuk hubungan ini. Mungkin kaitannya dengan karir, kaitannya dengan
peluang, kaitannya dengan masa depan, dan mungkin kaitannya dengan diri kamu. Diri kamu ini yang paling apa ya, yang paling berharga dari yang lain gitu ya. Daripada kita mungkin mempertaruhkan karir, pekerjaan, dan lain sebagainya demi hubungan atau demi dia, tapi yang paling berharga adalah diri kita gitu ya. Kita udah bertaruh, mempertaruhkan kita untuk pasangan kita, untuk diri kita. Itu yang paling berharga gitu. Kalau misalnya karir dan lain-lain itu misalnya hilang, ya kita bisa cari lagi. Ya mungkin kayak gitu sih. Tapi kalau diri kita, kalau kita lost, ya kita butuh waktu untuk recovery. Dan waktu recovery mungkin tiap orang akan berbeda. Ada yang bener-bener down-nya luar biasa gitu, atau banyak hal yang mungkin sangat berat gitu. Tapi iya, yang paling berat sih memang mempertaruhkan diri kita. Siapa kita atau apapun. Ya ini diri kita tuh sebenarnya mencakup banyak hal juga sih. Jadi misalnya karir juga atau pekerjaan juga, itu kaitannya dengan diri kita secara utuh, secara keseluruhan gitu ya. Ya, jadi mungkin ini dan ada Seven of Wands, mungkin ini dibuat untuk pijakan berpikir atau pijakan nanti kedepannya seperti apa. Jadi ketika kamu memutuskan mengambil keputusan, memutuskan sebuah masalah atau memutuskan sebuah pilihan, pastikan kamu tidak 100% menggadaikan diri kamu demi dia atau demi hubungan ini, atau mempertaruhkan diri kamu, apapun yang kamu pertaruhkan gitu ya, hanya 100% demi dia gitu. Kalau cuma masih berapa persennya sih nggak apa-apa, tapi kalau 100% hanya demi dia gitu, jangan ya gitu. Karena kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Orang bisa gampang berubah juga gitu ya. Orang yang kita kira mungkin bakal stay terus sama kita, orang yang bakal kita kira bakal setia terus sama kita nggak tahu kedepannya seperti apa gitu. Jadi jangan mempertaruhkan hal-hal yang berharga pada diri kita kepada seseorang yang belum bisa memberi garansi ke hidup kita 100% gitu ya. Kecuali memang dia udah bisa kasih garansi 100% gitu. Misalnya dengan kasih pernikahan, dengan kasih komitmen yang jelas gitu. Ini permisalan aja gitu. Karena ketika kita mempertaruhkan diri kita hanya 100% buat dia, dan diri itu mungkin berharga banget, itu kita gak ada jaminan dia bakal akan selalu stay sama kita, apapun yang kita pertaruhkan gitu ya. Karir atau kedirian kita atau prinsip kita atau apapun itu, gak ada garansi 100% dia bakal stay terus sama kita ya. Itu apapun yang kita berikan, pengorbanan kita, gak ada garansi 100% dia bakal stay terus forever ke kita. 100% gak ada ya gitu. Karena yang membuat dia stay ke kita ya dirinya sendiri gitu ya. Ya karena dirinya bener-bener menginginkan kita, bener-bener menganggap bahwa kita itu tujuan dia, bener-bener menganggap kita itu adalah rumah dia gitu ya. Ya dia bakal akan stay terus sama kita gitu. Tapi seberapa besar hal yang kita pertaruhkan ke dia, meskipun dengan berbagai hal pengorbanan yang lain, tapi ketika kita bukan menjadi tujuan dia, tapi ketika kita bukan menjadi rumah dia, gak ada jaminan dia akan stay sama kita sampai nanti. Gak ada jaminan ya. Oke. Ini di part 1. Dan di part 2 kita akan bahas soal perasaan masing-masing. Jadi kamu bisa akses video lanjutannya. Mulai 9.000 aja kamu bisa join membernya. Jadi jangan langsung aja. Jangan sungkan-sungkan. Langsung aja join. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di part 2. Bye.